Salve, kembali berjumpa dengan saya Regi hari ini, tanggal 17 Mei 2026, hari Minggu Pasca ke-7, Hari Komunikasi Sedunia. Pagi yang cerah ini, marilah kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan kita juga mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14, bacaan kedua 1 Petrus 4 ayat 13 sampai dengan 16, dan Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini saudara Gereja Katolik merayakan Hari Komunikasi Sedunia. Kenapa gereja sangat konsen mengenai komunikasi dan kenapa perlu diperingati? Dengan perkembangan teknologi ini saudara, komunikasi pun begitu berkembang pesat. Tidak kita pungkiri bahwa perkembangan bisa ke arah positif maupun negatif, tergantung emosional seseorang yang menerimanya. Kita lihat bagaimana gampangnya anak-anak remaja sekarang mengekspresikan diri dan meluapkan emosinya berdasarkan apa yang mereka terima dari medsos. Bisa jadi saudara mereka yang penampilannya kelihatan kalem, penurut, keren, terpelajar, rapi, bersih, tampak santun. Namun saudara saat emosi dengan ringan dan mudahnya, mereka mengumpat dengan kata-kata anggota kebun binatang dikeluarkan semuanya. Kata-kata yang tidak pantas saudara dengan gampang dilontarkan entah untuk mengumpat maupun bercanda. Orang tidak berpikir dan tidak sadar bahwa itu merendahkan martabat dirinya sendiri maupun orang yang dituju. Kata-kata umpatan tersebut jauh dari mengomunikasikan kebenaran dengan kasih. Ini semua tentunya ada sebabnya saudara. Karena tontonan mereka baik dari medsos, YouTube menyajikan tontonan hal-hal yang negatif. Saya bisa ambil salah satu contoh tontonan yang mengakibatkan anak-anak kita mengikutinya agar dicap keren. Anak berteknologi tinggi, yaitu tontonan anime. Coba kita cek tontonan anak-anak kita saat ini, di mana yang digandrungi saat ini adalah anime. Kalau kita simak kembali tontonan itu, kata-katanya saudara sangat kasar sekali. Juga mempertontonkan karakter yang berbau kekerasan. Belum lagi saudara komunikasi kita sebagai orang tua dengan pasangan kita saudara. Kita sering mengeluarkan kata-kata kasar. Kata-kata yang menyakitkan. Dan ini dinilai anak-anak kita sebagai sesuatu yang lumrah. Dan ini semua meretakkan persatuan, menghancurkan kesatuan. Gereja prihatin saudara akan hal ini. Tidak ada lagi bahasa kasih di dalam keluarga, di dalam komunitas saudara. Yang ada adalah sumpah serapah. Anggota kebun binatang dikeluarkan semuanya. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang beriman tentang perkembangan teknologi yang menyajikan berbagai tontonan yang banyak mengarahkan negatif? Bagi gereja Katolik, komunikasi sangat penting saudara untuk membangun persekutuan, komuni, mewartakan Injil dan menjaga relasi baik antar umat maupun dengan Tuhan. Komunikasi yang efektif memperkuat komunitas, memastikan pemahaman visi bersama, dan mempererat solidaritas melalui dialog dan mendengar. Dasar teologisnya berakar pada konsep Allah Tritunggal yang menjalin relasi. Komunikasi ilahi bertujuan mempersatukan manusia dengan Tuhan yang dilanjutkan dengan komunikasi antar manusia. Paus Yohanes Paulus II, saudaraku yang terkasih, dalam pesannya pada Hari Komunikasi Sedunia menekankan penggunaan media komunikasi untuk mewartakan kebenaran, membangun peradaban kasih dan tanggung jawab etis. Beliau mendorong media sebagai sarana dialog, evangelisasi, dan penyebaran nilai-nilai Kristiani, bukan sekedar komersialisasi saudara.
serta menuntut jurnalisme yang jujur dan bermartabat. Pesan-pesan ini sejalan dengan tradisi gereja sejak Paus Paulus ke-6 yang menekankan komunikasi sosial demi pelayanan kebenaran. Melalui bacaan-bacaan hari ini, saudara menegaskan bahwa komunikasi sejati berakar pada doa dan kasih, meneladani Yesus yang berkomunikasi dengan Bapa untuk kemuliaannya. Umat dipanggil bertekun dalam doa, bersatu hati, yang dapat kita lihat pada Kisah Para Rasul 1 ayat 14, serta berbicara dengan hati yang tulus, dengan bahasa kasih yang menciptakan persatuan dan kesatuan. Saudara-saudara yang terkasih, Regi hari ini saudara, melalui bacaan pertama Rasul Paulus mengingatkan kita semua pentingnya komunikasi dalam kesatuan. Kita lihat para rasul dan Maria, Bunda Yesus, bertekun dalam doa bersama di ruang atas. Ini adalah model komunikasi komunitas, sehati, sejiwa, dan bersatu, yang memperkuat persekutuan sebelum Roh Kudus turun. Komunikasi yang penuh kasih ditunjukkan dalam satu kesatuan bersama merindukan Roh Kudus. Sedangkan bacaan kedua saudara, Petrus mengajak kita semua bersuka cita saat menderita karena Kristus dengan tidak mengekspresikan emosional sehingga memancingkan ucapan serapa, kata-kata yang menyakiti, apalagi anggota kebun binatang dikeluarkan. Komunikasi yang baik yang merupakan kesaksian hidup harus didasari oleh ketulusan hati yang penuh kasih, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Allah. Akhirnya, Sang Maha Guru kita Yesus Kristus mengajarkan bahwa komunikasi tertinggi adalah doa, di mana ia menyerahkan diri dan murid-muridnya kepada Bapa. Kita sebagai murid-murid Kristus, saudara, diajak terus-menerus untuk menjaga lidah dari yang jahat, untuk bicara dengan hati dan bertindak dengan nurani. Perkataan yang buruk janganlah keluar dari mulut kita, saudara. Seperti Rasul Paulus sampaikan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Mari saudara-saudara, kita semua yang diutus untuk memuliakan Allah, seperti Petrus sampaikan dalam suratnya, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 16. Nah, bagaimana caranya? Yakni, bicaralah saudara dengan hati dan bertindak dengan nurani. Berbicaralah dengan penuh hikmat dan bijak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu, selamat merayakan Hari Komunikasi Sedunia. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perayaan Ekaristi, dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleihim.